Bab 106, setengah dari tabungannya lenyap, hanya vitalitasnya yang tersisa untuk selamanya. Penerjemah, Skyfarrow Editor, Skyfarrow. Sehari kemudian, di atas futon, Fang Yuan duduk bersila. Cahaya putih besar seukuran wajah berada dalam jarak satu lengan dari wajahnya, mengambang tanpa suara. Fang Yuan mengeluarkan sepotong demi sepotong batu purba dari kantong uangnya dan melemparkannya ke dalam bola cahaya. Cahaya putih itu menyusut, tetapi menjadi lebih tajam. Ketika menyusut menjadi seukuran kepalan tangan, cahaya putih itu menyilaukan, dan Fang Yuan hanya bisa menyipitkan matanya untuk mengamatinya. Mungkin bagian terakhir, Fang Yuan bermain-main dengan batu purba di tangannya, tahu bahwa saat kritis telah tiba. Dia melemparkan batu purba itu ke dalam bola cahaya. Dia samar-samar bisa melihat batu purba itu mengambang di dalam bola cahaya, seperti salju yang jatuh ke dalam air mendidih, terus mencair. Sejumlah besar bubuk batu jatuh ke tanah. Batu purba itu lenyap, dan bola cahaya itu meledak. Dengan suara, bam, 3 cacinggu terbang ke 3 arah. Satu jatuh di tempat tidur, sementara 2 lainnya terbang ke dinding, lalu jatuh ke tanah. Penyempurnaan bu cahaya bulan telah gagal. Hati Fang Yuan hancur. Dia dengan cepat menggerakkan jarinya, memanggil kembali cacinggunya. Bu cahaya bulan dan bu cahaya kecil bergoyang-goyang menuju Fang Yuan saat mereka melayang-layang, perlahan mendarat di telapak tangannya, tetapi bu cahaya kecil lainnya tidak memberikan respons. Ia tergeletak di tanah, tubuhnya yang berbentuk bintang 5 berwarna putih susu perlahan-lahan menghilang ke udara. Setelah beberapa saat bernapas, ia telah sepenuhnya menghilang tanpa jejak yang tersisa. Ini adalah harga dari fusi yang gagal, menurut resep fusi yang berbeda. Cacinggu mungkin terluka sebagai akibatnya, atau jika tidak beruntung, bahkan mungkin mati. Bahkan dengan pengalamannya yang kaya, ditambah fakta bahwa Fang Yuan dapat melakukan banyak tugas dan memiliki resep yang tepat, masih ada kemungkinan gagal. Fang Yuan tidak kesal, dia telah melihat kejadian seperti itu berkali-kali. Dia sudah melakukan yang terbaik, dan jika hasilnya masih gagal, itu hanya bisa dikaitkan dengan keberuntungan. Untungnya, bukan Moonlight Gu yang mati, tetapi Little Light Gu. Aku bisa membeli satu lagi dari toko, mudah untuk mengisinya kembali. Jika Moonlight Gu mati, tidak akan mudah untuk mendapatkan yang lain. Dia punya banyak uang sekarang, bahkan jika satu Little Light Gu mati, dia bisa membeli yang lain. Selanjutnya, dia memeriksa Moonlight Gu dan Little Light Gu yang tersisa. Di permukaan kedua Gu, warnanya sedikit lebih redup dari biasanya. Ini adalah hasil dari Gu yang terluka karena kegagalan fusi. Begitu cacing Gu terluka, peluang keberhasilan fusi akan turun drastis. Aku harus menunggu mereka pulih sebelum melanjutkan mencoba. Fang Yuan tahu bahwa tergesa-gesa tidak mendatangkan keberhasilan, dan segera menyimpan kedua Gu itu. Ia memperkirakan waktunya, setidaknya 3 hari kemudian ia akan dapat melakukan percobaan lagi. Kultivasi tidak berakhir di sana. Fang Yuan membuka telapak tangan kanannya. Tangan kirinya pucat, dan di telapak tangannya, ada lambang hijau dengan pola rumput, seperti tato hijau tua. Pikiran Fang Yuan bergerak, dan esensi purba di celahnya mulai bergerak, seperti kabut merah muda yang mengalir menuju lambang di lengan kirinya. Lambang hijau itu langsung hidup. Dari telapak tangan Fang Yuan, ujung rumput muncul, diikuti oleh daun bundar dari 9 daun hijau tua, terakhir diikuti oleh batang transparan hijau giok. Sedangkan untuk akarnya, mereka tidak terekspos. Di telapak tangannya, tato hijau tua aslinya telah hilang, hanya meninggalkan jejak garis-garis hijau tua. Itu mewakili jalinan rumput. Dengan telapak tangan Fang Yuan, itu adalah rumput peringkat 2 Gu, rumput vitalitas 9 daun. Saat ini, telapak tangan Fang Yuan seperti sebidang tanah, dan rumput vitalitas 9 daun tumbuh di atasnya, seperti seni indah yang terbuat dari ukiran batu giok. Fang Yuan mengulurkan jari tangan kanannya dan memetik daun-daunnya. Dengan setiap helai daun bundar yang dipetiknya, Fang Yuan bisa merasakan sedikit rasa sakit sendiri, seperti perasaan mencabut rambutnya. Setelah 9 helai dipetik dan diletakkan di samping tempat tidur oleh Fang Yuan, hanya ada batang telanjang rumput vitalitas 9 daun yang tersisa di telapak tangannya. Fang Yuan terus menyebarkan esensi purbanya. Esensi purba peringkat 2 berwarna merah muda terus naik dari telapak tangannya seperti awan kabut, dan menutupi batang hijau giok. Batang itu terus menyerap esensi purba, dan akhirnya kuncup mulai tumbuh dari dalam batang. Kuncup ini berwarna hijau kemerahan, kecil,
halus dan sangat rapuh, pecah saat bersentuhan. Fang Yuan terus menggunakan esensi purbanya, dan kuncup itu tumbuh lebih besar, warnanya semakin dalam. Akhirnya tumbuh menjadi sehelai daun berwarna hijau tua, daun yang sudah benar-benar matang. Aku menghabiskan 20% saripati purbaku. Fang Yuan memeriksa lubangnya dan menyimpulkan. Dia hanya memiliki 44% saripati purba di lautannya, itu berarti dia hanya bisa menciptakan 2 daun vitalitas sekaligus. Setelah menciptakan bagian lain, Fang Yuan mengambil sehelai batu purba dan dengan cepat memulihkan saripati purba di lubangnya. Ketika saripati purba naik menjadi 40%, dia memelihara daun vitalitas itu lagi. Membilas dan mengulang seperti ini setelah setengah hari, akhirnya dia berhasil menumbuhkan kembali rumput vitalitas 9 daun menjadi 9 daun penuh. Kali ini dia tidak memetik daunnya, tetapi dengan sebuah pikiran, menyimpan rumput vitalitas 9 daun itu kembali ke telapak tangan kirinya, mengubahnya kembali menjadi lambang hijau. Dia mengambil daun yang dipetiknya dan menaruhnya ke dalam sebuah tas kecil, lalu membawanya. Sepotong daun vitalitas adalah cacing gu peringkat 1, yang masing-masing bernilai sekitar 50 batu purba di pasaran. Ini berarti bahwa hanya dengan 9 daun ini, Fang Yuan bisa mendapatkan 450 batu purba. Tentu saja, dia mengeluarkan biaya untuk membuatnya, tetapi jika tidak termasuk biaya, dia masih mendapat untung sekitar 400 batu purba. Di antara semua aset keluarga, yang paling berharga tidak diragukan lagi adalah rumput vitalitas 9 daun ini. Memilikinya sama saja dengan memiliki tambang emas. Dan rumput vitalitas 9 daun ini juga memiliki kelebihan, mudah diberi makan. Rumput ini hanya membutuhkan air dan sinar matahari untuk bertahan hidup, sehingga hampir tidak ada biaya untuk memeliharanya. Bagi Fang Yuan, dia bisa saja menyerahkan semua aset keluarga lainnya, tetapi untuk rumput vitalitas 9 daun ini, dia harus memegangnya erat-erat di tangannya. Tentu saja, gu rumput vitalitas 9 daun jenis ini tidak hanya dimiliki oleh Fang Yuan. Di desa, orang lain juga memegang gu rumput ini. Faktanya, ada 5 gu rumput vitalitas 9 daun yang merupakan milik kolektif milik klan. Setiap hari ada Master Gu khusus yang misinya adalah membuat sejumlah besar daun vitalitas. Bagi Fang Yuan, ini adalah hal yang baik. Jika dia sendiri yang memiliki rumput vitalitas 9 daun, klan pasti akan menyerang dan membeli gu rumput ini dengan paksa. Sama seperti bagaimana Gu Yue Qingsu mewakili klan dan datang untuk membeli cacing likor miliknya. Gu yang berharga seperti cacing likor, gu babi hutan hitam dan putih, dan rumput vitalitas 9 daun, semua petinggi klan ingin mengendalikannya dan membuatnya berguna bagi seluruh klan. 3 hari kemudian, sebuah bola cahaya di bawah pengawasan Fang Yuan tiba-tiba meledak, dan cacing gu baru melayang di udara perlahan-lahan. Itu berkilau dan tembus cahaya, melengkung seperti bulan sabit, menyerupai sepotong kristal biru air. Singkatnya, itu seperti Moonlight Gu yang diperbesar ukurannya hingga 2 kali lipat. Namun itu bukan Moonlight Gu, tetapi Gu Monglao peringkat 2 yang lebih tinggi. Kali ini, fusi Fang Yuan berhasil. Monglao Gu dibuat dengan menggabungkan Moonlight Gu dan 2 Little Light Gu. Little Light Gu dapat meningkatkan kekuatan Moonblade hingga 100%, tetapi 2 Little Light Gu masih meningkatkan kekuatannya hingga 100%, peningkatan ini tidak bersifat aditif. Namun, rank Monglao Gu yang disempurnakan, kekuatan serangannya mencapai 3 kali lipat dari Moonlight Gu. Sebenarnya, ada banyak resep berbeda untuk menyempurnakan Moonlight Gu, dan ia memiliki banyak jalur pengembangan. Fang Yuan mengambil jalur ini untuk meningkatkan kekuatan serangan Moonblade hingga batas maksimal. Jangkauan serangannya tetap tidak berubah, jangkauannya masih 10 meter. Ada satu rute, menggunakan Moonlight Gu dan Stone Scar Gu untuk melakukan fusi, hasilnya adalah Moon Scar Gu. Kekuatan serangannya tetap tidak berubah, tetapi jangkauannya berlipat ganda, mencapai 20 meter. Ada rute umum lainnya, yaitu menggunakan Moonlight Gu dengan Whirlwind Gu untuk menyatu, menciptakan Moonwall Gu. Dengan menggunakannya, Moonblade berubah dari biru menjadi hijau, dan pada saat yang sama lintasan serangannya menjadi melengkung. Gu Yue Qingsu mengambil jalur ini. Sedangkan untuk Gu Yue Fang Zheng, ia menggunakan Moonlight Gu dan Jade Skin Gu untuk menciptakan Moon Rayman. Ini adalah rute yang langka dan memiliki batas atas rank 5, menjadi Moonlight Tracer King Gu. Namun, memiliki resep rank 5 tidak berarti pasti mungkin untuk menciptakan cacing Gu rank 5.
Banyak Master Gu tingkat 5 yang tidak memiliki satu pun Gu tingkat 5 dalam kepemilikan mereka. Yang menyebabkan situasi canggung ini bukanlah kurangnya bahan, tetapi tingkat keberhasilan. Penggabungan Gu bukanlah tingkat keberhasilan 100%. Semakin tinggi peringkat cacing Gu yang Anda coba sempurnakan, semakin rendah tingkat keberhasilannya. Dalam kehidupan sebelumnya, Spring Autumn Cicada milik Fang Yuan memiliki tingkat keberhasilan kurang dari 1% dan gagal berkali-kali. Terkadang, ia beruntung dan lebih sedikit cacing Gu yang mati, di lain waktu, semua cacing Gu mati bersamaan. Untuk menyempurnakan Spring Autumn Cicada tingkat 6, ia membutuhkan semua cacing Gu tingkat 5. Begitu cacing Gu ini mati, semua kerja keras dan akumulasi Fang Yuan akan lenyap menjadi asap, menjadi ilusi. Fang Yuan gagal berkali-kali dan memulai lagi berkali-kali, menggabungkan sekali lagi dan mengumpulkan cacing Gu dan bahan-bahan khusus lagi. Akhirnya, ia menyebabkan terlalu banyak keributan dan menimbulkan kemarahan publik, menyebabkan keinginan orang-orang menjadi tidak teratur, dan banyak kematian membentuk lautan darah dan mayat-mayat yang mengambang. Dia beruntung, karena akhirnya berhasil dan memperoleh Spring Autumn Cicada. Namun begitu dia memperoleh Gu peringkat 6 ini, semua kultivator saleh yang selama ini mengincar Gu-nya datang menyerang, dan bahkan sebelum dia sempat membiasakan diri dengan Gu tersebut, dia bunuh diri. Ribuan juta tahun, tingkat kegagalan yang menjijikkan inilah yang menyebabkan banyak Master Gu peringkat tinggi menyia-nyiakan usaha mereka, dan kembali ke titik awal. Satu-satunya cara adalah dengan sedikit mengekang tingkat kegagalan ini. Dan itu adalah Vital Gu. Tidak peduli hasil fusi, kegagalan atau keberhasilan, Vital Gu tidak pernah mati. Paling-paling ia terluka. Mengapa? Banyak orang menduga bahwa itu karena Gu Vital adalah cacing Gu pertama milik Master Gu dan terkait dengan kehidupan Master Gu, membentuk hubungan dan koneksi mistis. Selama Master Gu masih hidup, jika fusi Gu Vital gagal, paling banter dia hampir mati. Tentu saja, cacing Gu lain yang digunakan dalam fusi memiliki kemungkinan mati. Meski begitu, sebagian dari hasil kerja keras Master Gu dapat dipertahankan dan diakumulasikan. Gu Vital adalah keberuntungan dan sandaran terbesar Master Gu. Apapun Gu Vital itu dapat memengaruhi jalur pengembangan Master Gu sampai batas tertentu. Sebaliknya, Master Gu juga menemukan resep baru secara agresif untuk meningkatkan level Gu Vital mereka. Beberapa resep sampah peringkat 2 dan peringkat 3, bagi Master Gu, memperburuk prospek masa depan mereka. Ketika Fang Yuan mengetahui bahwa Spring Autumn Cicada telah menjadi Gu Vitalnya, mengapa dia begitu bahagia? Inilah alasannya. Spring Autumn Cicada adalah cacing Gu yang sangat langka, yang memungkinkan orang lain untuk terlahir kembali. Itu adalah kemampuan yang menantang surga. Tidak peduli bagaimana cara memurnikannya, ia tidak akan mati. Jika ini adalah kehidupan Fang Yuan sebelumnya di mana Spring Autumn Cicada bukanlah Gu Vitalnya, jika ia terus memurnikannya, ia berpotensi mati. Spring Autumn Cicada adalah peringkat 6, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh banyak Gu Master seumur hidup mereka. Sejumlah besar Gu Master bahkan tidak memiliki resep peringkat 6, dan masih mencari dengan putus asa. Spring Autumn Cicada, meskipun tidak dapat digunakan secara maksimal oleh Fang Yuan saat ini, tetap merupakan harta karunia yang paling berharga. Warisan Flower Wine Mong dibandingkan dengan ini, adalah perbedaan antara surga dan bumi. Bab 107, dengan terampil mendapatkan batu purba, pelanggan yang berniat jahat datang untuk membuat kekacauan. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Salju yang dingin telah berakhir, dan angin musim semi menggantikannya. Tanpa disadari, musim dingin telah berlalu, dan hari-hari musim semi pun tiba. Sungai pegunungan yang beku mulai mengalir lagi. Kerucut es di bawah atap bangunan dan pohon bambu berkilau dan tembus cahaya, meneteskan air di bawah sinar matahari. Di pagi hari, kedai anggur cukup sepi, tidak banyak peminum. Fang Yuan duduk di kursi dekat jendela. Sesuai permintaannya, sekelilingnya ditutupi oleh sekat papan kayu, menciptakan ruangan kecil untuknya. Hembusan angin bertiup masuk dari jendela, dan aroma tanah yang segar dan harum terselip di antara udara, membuat orang yang menciumnya merasa riang dan senang. Jiang Ya duduk di seberang Fang Yuan, wajahnya penuh dengan senyum. Ini adalah batu purba kali ini, mohon konfirmasikan. Dia mengeluarkan 4 kantong uang, menaruhnya di atas meja dan mendorongnya ke arah Fang Yuan. Apa yang ada di dalam kantong uang itu adalah batu purba. Fang Yuan tidak membukanya satu persatu,
tetapi memeriksa beratnya dengan memegangnya di tangannya. Dia memiliki lebih dari 100 tahun pengalaman dalam membuat kesepakatan dan transaksi, jadi dia dapat dengan mudah mengetahui jumlah batu purba di tangannya. Kurang satu dan dia dapat langsung mengetahuinya. Sejujurnya, ini bukan hal yang istimewa. Di bumi, ada seorang penjual minyak yang menaruh koin di leher botol dan meneteskan minyak ke dalamnya, di mana minyak menetes dalam satu garis dan masuk ke dalam botol melalui lubang kecil tanpa tumpah. Ada penembak dewa lain yang dapat menembak daun pohon dengan akurasi 100% dari jarak 100 meter. Ada juga seorang tukang daging yang bekerja selama bertahun-tahun, menggunakan tangannya untuk memeriksa beratnya. Dia dapat mengetahui beratnya dengan tepat dan ketika ditimbang, persis seperti yang dia katakan. Bagaimana cara melatih keterampilan seperti itu? Tidak ada yang lain selain latihan membuat sempurna. Akumulasi pengalaman, jika cukup, dapat membangkitkan keajaiban. Setelah kelahirannya kembali, pengalaman semacam ini juga terbawa secara alami. Fang Yuan menggunakan tangannya untuk memeriksa, dan setelah tidak menemukan masalah, ia kemudian mengeluarkan sebuah tas kain kecil dan memberikannya kepada Jiang Ya. Jiang Ya menerimanya dengan kedua tangan dan membuka tas itu, memeriksa jumlahnya dengan saksama. Meskipun Fang Yuan memiliki 9 lembar daun vitalitas, ia tidak berencana untuk menjualnya sendiri. Jika itu adalah Gu Yue Dongtu, ia lebih suka melakukan ini untuk mempertahankan hubungan sosialnya dan meningkatkan pengaruhnya. Namun Fang Yuan enggan melakukannya. Itu membuang-buang terlalu banyak waktu dan tenaga. Jadi, dia menjual semuanya kepada Jiang Ya yang merupakan pemilik toko, sehingga Jiang Ya dapat menjual rumput penyembuh peringkat 1 Gu kepada anggota klan. Jiang Ya adalah saudara laki-laki Jiang He, dan ketika Fang Yuan mencari cacing likor, mereka pernah bertemu sebelumnya. Saudaranya bahkan merupakan rekan setengah aliansi Fang Yuan, jadi, menyuruhnya mengambil alih transaksi dan menjualnya kepada klan, adalah metode yang dapat diandalkan. 1, 2, 3, 9. Memang, itu 9 daun vitalitas. Jiang Ya menghitung 3 kali sebelum menutup tas dan dengan hati-hati menjaga tas itu tetap dekat dengan tubuhnya. Selanjutnya, dia mengangkat cangkirnya, bersulang untuk Fang Yuan. Tuan Fang Yuan, senang berbisnis dengan Anda, izinkan saya bersulang untuk Anda. Tatapannya ke arah Fang Yuan membawa kekaguman yang dalam, bahkan berubah menjadi sedikit kecemburuan. Setahun yang lalu, ketika itu juga musim semi. Pertama kali dia bertemu Fang Yuan, yang terakhir masih menjadi siswa di akademi, bahkan tidak memiliki hak untuk mengenakan pakaian pertempuran Gu Master. Namun, sekarang, Fang Yuan tidak hanya mengenakan pakaian perang, ikat pinggangnya juga berwarna merah, dan sepotong baja persegi di tengah ikat pinggangnya, seorang Master Gu tingkat 2. Namun, dia sendiri masih seorang tingkat 1, mengenakan ikat pinggang berwarna hijau. Tidak usah dipikirkan, yang membuatnya cemburu adalah, setelah mendapatkan warisan, Fang Yuan berubah dari seorang pengemis menjadi seorang taipan. Dia memiliki kedai anggur, bangunan bambu, serta rumput vitalitas 9 daun. Itu semua adalah keberuntungan yang tidak akan pernah bisa diperoleh Jiang Ya sepanjang hidupnya. Namun, Jiang Ya tidak berani menunjukkan emosinya yang dalam karena cemburu. Fang Yuan menjual daun vitalitas kepadanya dan membiarkannya mendapatkan selisih harga. Fang Yuan sudah menjadi pohon uangnya, dan Jiang Ya tidak lagi berani menyinggung junior ini. Membandingkan orang lain itu menjijikkan. Jiang Ya memegang cangkirnya, wajahnya penuh dengan senyum, tetapi dalam hatinya, dia mendesah dalam-dalam. Fang Yuan mengangkat cangkirnya dan meminumnya dalam sekali teguk. Ekspresi Jiang Ya meskipun penuh rahasia, dengan kecerdasan Fang Yuan yang seperti rubah, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya. Fang Yuan tidak memasukkannya ke dalam hati, karena jika Jiang Ya tidak cemburu, itu menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang jauh lebih besar, dan itu akan membuat Fang Yuan lebih menghargainya. Namun, dia menatap kekayaan Fang Yuan yang sedikit dan menjadi cemburu. Ini menunjukkan betapa kecilnya dunianya, tidak berarti. Minum bersamanya semata-mata karena dia masih memiliki beberapa nilai untuk dieksploitasi. Jiang Ya meletakkan cangkirnya, dengan gembira berkata, daun vitalitas klan dijual seharga 55 batu purba per buah. Saya mengikuti instruksi Anda dan hanya menjual rumput Gu kami. Seharga 50 batu purba, dan permintaannya sangat banyak. Tuan, mengapa Anda tidak membuat lebih banyak daun setiap hari? Dengan begitu kami bisa mendapatkan lebih banyak.
Fang Yuan mendengarkan dan perlahan menggelengkan kepalanya, menolak mentah-mentah, tidak, membuat 9 daun sudah menjadi batasku, itu sudah membuang banyak waktu kultivasiku. Inilah perbedaan antara Fang Yuan dan seekor katak biasa seperti Jiang Ya. Dalam perspektif Fang Yuan, batu purba hanyalah sumber daya kultivasi, alat. Itu semua untuk kebutuhan kultivasinya. Namun, Jiang Ya memperlakukan batu purba sebagai tujuan hidupnya, jadi dia berkultivasi untuk mendapatkan lebih banyak batu purba. Tetapi bahkan jika Fang Yuan hanya membuat 9 daun sehari, dia bisa mendapatkan 400 batu purba setiap hari, dan dengan akumulasi itu, kekayaan di tangannya juga tumbuh ke tingkat yang menakjubkan. Melihat penolakan Fang Yuan, Jiang Ya tidak berani memaksakan keberuntungannya, hanya menggerakkan bibirnya dengan kasihan, lalu terus menuangkan anggur untuk Fang Yuan dengan antusias, dan kemudian untuk dirinya sendiri. Benar, dia berseru, Tuan memiliki kekayaan yang begitu besar, Anda tidak perlu membuang waktu dan tenaga setiap hari. Menurut pendapat saya, mengapa Tuan harus tinggal di flat tua yang disewa itu? Mengapa Anda tidak mengosongkan bangunan bambu dan tinggal di sana sendiri? Kemudian menikahi seorang istri yang cantik, dan memiliki 7 atau 8 pembantu keluarga untuk mengurus Anda. Itulah benar-benar kehidupan yang diimpikan. Hehe, Fang Yuan tertawa ringan, tidak mengatakan apapun. Bagaimana mungkin seorang petani memahami ambisi sang penakluk? Dia berbalik, melihat keluar jendela. Rumah demi rumah, atap bambu memiliki sisa salju, bermandikan cahaya musim semi yang cerah dan indah. Di kejauhan ada pohon willow, cabang-cabang daun kuning hijau lembut bergulir ke bawah, berdesir lembut ditiup angin musim semi yang lembut. Tatapan Fang Yuan sedikit kosong saat dia memikirkan kesulitannya saat ini. Setelah menyelesaikan masalah Fang Zheng, aset keluarga dapat dikatakan ada di dalam tas. Gu giok putih dan gu cahaya bulan berhasil disempurnakan, dia sekarang menutupi serangan dan pertahanan. Yang berikutnya adalah cacing likor. Tetapi cacing likor itu merepotkan. Untuk memurnikan cacing for flavor likor, ia membutuhkan cacing likor kedua, serta 4 jenis anggur manis, asam, pahit, dan pedas. Ia tidak tahu harus mendapatkan benda-benda ini dari mana. Aku harus memurnikan cacing likor. Tanpa cacing itu, kemajuanku akan lebih lambat setidaknya setengahnya. Namun, untuk memurnikan cacing for flavor likor, aku harus menunggu karavan dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memamerkan Gu White Jade milikku. Dengan begitu, aku bisa memamerkan kekuatan bertarungku yang sebenarnya dan berhenti menyembunyikan kemampuanku. Fang Yuan memiliki Gu Monglou dan Gu White Jade. Ditambah dengan pengalaman bertarungnya selama 500 tahun, ia lebih kuat dari kebanyakan Master Gu tingkat 2. Pemimpin kelompok yang sedikit terkenal seperti ular yang sakit-sakitan Jiao San, jika bertarung 1 lawan 1 dengan Fang Yuan, mungkin bukan tandingannya. Namun, melawan Qi San, Mo Yan, dan King Su, Fang Yuan masih lebih lemah. Salah satunya adalah tingkat kultivasinya yang tidak memadai. Fang Yuan hanya berada di tahap awal peringkat 2, tetapi mereka berada di tahap atas atau bahkan puncak. Berikutnya adalah kurangnya cacing Gu yang kuat. Fang Yuan hanya memiliki 2 cacing Gu pertempuran, tetapi mereka semua memiliki setidaknya 3 dan bahkan kartu truf tersembunyi. Di antara kelompok usia yang sama, Fang Zheng, Mo Bei, dan Qi Cheng sudah menunjukkan dominasi mereka, tidak diragukan lagi. Terutama Fang Zheng. Sekarang setelah ia memperoleh pakaian bulan peringkat 2, ia sudah memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Fang Yuan. Seiring berjalannya waktu, tingkat kultivasinya akan semakin tinggi dan akhirnya ia akan meninggalkan Fang Yuan di antara debu. Kecuali Fang Yuan dapat menyatukan cacing minuman keras 4 rasa dan mempertahankan kecepatan kultivasi yang sama seperti Fang Zheng. Sedangkan untuk peringkat yang lebih tinggi, mereka adalah Master Gu peringkat 3 atau 4. Bagi Fang Yuan, selain hasil pertempuran, bahkan mempertahankan hidupnya adalah hal yang sulit, belum lagi menantang peringkat yang lebih tinggi. Melampaui peringkat sangat sulit, salah satunya adalah Fang Yuan tidak memiliki kartu truf, dan kedua ia tidak memiliki bakat. Bahkan dengan pengalaman bertarungnya yang kaya, seorang wanita tidak bisa memasak tanpa nasi, tanpa cacing Gu yang kuat, pengalamannya tidak akan menunjukkan nilainya. Jika aku berhasil memadukan cacing for flavor likor, kecepatan kultivasiku akan memuaskan. Namun, aku juga harus mengisi ulang cacing Guku. Pertahanan aku punya Gu White Jade, serangan aku punya Gu Monglou, penyembuhan aku punya rumput vitalitas 9 daun,
tetapi aku butuh Gu tipe gerakan dan tipe pengintaian. Keduanya meskipun tipe pendukung, mereka dapat menutupi kelemahanku dan setidaknya melipat gandakan kekuatan bertarungku. Fang Yuan merenung. Dia tidak perlu belajar langkah demi langkah. Dengan pengalaman hidupnya yang kaya, dia sudah tahu arah yang harus diambil. Di sampingnya, suara Jiang Ya terdengar, "Ku dengar, baru-baru ini seseorang mencari masalah denganmu, Tuan. Sengaja mencari masalah di gedung bambu dan kedai anggurmu." Fang Yuan mengerutkan kening, alur pikirannya terputus. Namun, Jiang Ya benar. Fang Yuan telah menyelidiki, ini adalah tindakan pamannya Gu Yue Dongtu. Setelah Gu Yue Qingsu memperingatkan pamannya, dia tidak berani menggunakan Fang Zheng untuk memicu masalah lagi. Namun setelah menunggu beberapa saat, kemarahan dan kekesalan di hatinya memuncak, dan menggunakan relasinya, ia meminta beberapa Gu Master untuk mencari masalah di tempat Fang Yuan. Orang yang berbisnis membenci masalah seperti ini. Oleh karena itu, akhir-akhir ini, ia menyempatkan diri untuk mengurus lokasi tersebut. Pemilik, seseorang mencari masalah lagi. Pada saat ini, seorang pegawai toko menunjukkan ekspresi takut dan berjalan ke arah Fang Yuan. Oh, alis Fang Yuan terangkat, tidak menyangka akan menghadapi hal ini segera. Tanpa menunggu reaksi Fang Yuan, Jiang Ya tiba-tiba berdiri, berkata dengan penuh semangat, "Tunggu sebentar, Tuan, biar aku yang pergi melihatnya." Dia berjalan keluar dari sekat dan segera kembali. Itu Gu Yue Mensi. Ekspresi Jiang Ya pucat, menahan suaranya. Tatapannya menunjukkan keterkejutan dan kekhawatiran. Gu Yue Mensi. Fang Yuan melakukan segala sesuatunya dengan hati-hati dan tahu pentingnya informasi. Selama periode ini, dia telah mendapatkan informasi dari semua Gu Master peringkat 2 di klan, dan menghafal sebagian besarnya. Gu Yue Mensi adalah Gu Master yang sedikit terkenal, ahli dalam pertahanan dan memiliki kekuatan yang besar, menjadi pemimpin kelompok Mensi. Dalam hal ketenaran, dia sedikit lebih tinggi dari Jiao San. Bam! Suara keras terdengar dari luar. Setelah itu, suara kasar dan sombong bergema, "Belah, anggur jenis apa ini? Rasanya seperti kotoran kuda, beraninya kau menjual ini padaku." Tatapan Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin saat dia berdiri. Bab 108, Sepasang Mata Itu. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Jiang Ya melihat Fang Yuan berniat keluar, dan buru-buru menghentikannya. "Tuan Fang Yuan, orang bijak tidak akan bertarung saat peluang tidak berpihak padanya. Mensi ini sangat kuat, salah satu dari sedikit orang yang berhasil lolos dari Bai Ningbing, dia tidak bisa diremehkan." Petik 2. Menggunakan kekalahannya sebagai ketenaran yang gemilang, apa yang ditakuti orang-orang seperti ini? Fang Yuan tertawa ringan, mengulurkan tangannya untuk meletakkannya di bahu Jiang Ya, "Duduk saja di sini dan minumlah." "Tuan." Jiang Ya hendak mendesak lagi, tetapi dia bertemu dengan tatapan dingin Fang Yuan. Rasa dingin di mata Fang Yuan menyebabkan jantungnya berhenti berdetak. Dia terdiam, tak berdaya duduk di kursi lagi sementara Fang Yuan melangkah beberapa langkah dan meninggalkan ruangan yang bersekat, berjalan menuju aula utama. Dia melihat bahwa di tengah meja persegi, seorang Master Gu tingkat 2 sedang menginjak bangku sementara yang lain menginjak meja. Tubuhnya agak pendek, tetapi lengan dan pinggangnya tebal. Dengan janggut hitam tebal, menjulur ke bawah dari pipinya hingga bertemu di dagunya, tubuhnya memancarkan aura keganasan yang kuat. Tanah di dekatnya dipenuhi pecahan-pecahan pot anggur, dan sebagian besar minuman keras telah meresap ke tanah di sepanjang retakan beton di lantai. Hanya 2 atau 3 genangan anggur yang terkumpul di permukaan, atau di pot-pot yang pecah. Pria tua pemilik toko itu menundukkan kepalanya rendah sambil meminta maaf dengan gentar, "Tuan, mohon tenanglah, jika anggur ini tidak sesuai dengan keinginan Anda, toko akan memberi Anda minuman lain secara gratis." Saya tidak mau anggur. Anggur Anda rasanya seperti sampah, mengapa Anda membuka toko? Ganti rugi, saya harus ganti rugi. Suasana hati saya yang baik dirusak oleh kalian, Anda harus memberi saya kompensasi setidaknya 500 batu purba. Mensi menuntut jumlah yang menggelikan. Ini sudah ketiga kalinya, sepertinya kedai anggur ini telah menyinggung beberapa orang. Jangan minum di sini lagi. Cepat, pergi, saat Master Gu bertarung, kita manusia biasa yang menderita. Orang-orang di sekitar dengan panik meninggalkan tempat duduk mereka, hanya beberapa Master Gu yang tersisa dan melanjutkan obrolan mereka. Kudengar kedai ini dibuka oleh Fang Yuan, siapa yang mencari kesalahannya? Oh,
Orang yang orang tuanya meninggal dan mewarisi kekayaan mereka, anak laki-laki yang menjadi kaya dalam semalam. Tidak heran orang-orang melakukan ini, bahkan jika itu aku akan cemburu. Coba pikirkan, kita berjuang untuk hidup kita di luar sana demi kekayaan ini untuk menjalani kehidupan yang stabil. Tapi Fang Yuan hanyalah seorang pemula, hak apa yang dia miliki untuk mendapatkan semua ini? Benar sekali, meskipun para leluhurnya mengurus generasi masa depan mereka, waktu telah berubah. Sumber daya klan terbatas. Setiap orang hanya bisa mendapatkan sebagian kecil dari kue itu. Bagaimana mungkin dia, seorang berbakat kelas C, menikmati kekayaan seperti itu di usianya? Tidak masuk akal. Apakah Mensi mencoba membuatnya marah untuk berduel? Jika mereka bertarung dengan Gu, dia mungkin bisa mendapatkan sebagian dari kue itu. Seseorang menggelengkan kepalanya, menurutmu para tetua klan itu bodoh? Seseorang mengangguk, mungkin benar. Kebijakan klan itu ada, apakah kalian tidak mengerti selama bertahun-tahun ini? Sampai taraf tertentu, kebijakan itu memungkinkan kita untuk bersaing, yang kuat seharusnya mendapatkan lebih banyak sumber daya, bukan begitu? Jika yang lemah tidak dapat melindungi aset mereka, mereka harus menyerahkannya. Itu semua demi kemakmuran klan. Masuk akal. Mari kita lihat dulu. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Kudengar Mensi memiliki seorang tetua yang sudah pensiun di belakangnya. Seseorang menekan suaranya dan berkata, "Siapa yang berani pergi? Kalian semua berdiri di sana, tidak seorang pun boleh pergi." Di atas meja, Mensi tiba-tiba berteriak. Para peminum fana itu sudah berada di depan pintu, tetapi tidak berani untuk tidak patuh. Mereka semua berdiri di tempat itu dengan ngeri. Beberapa pejalan kaki menemukan bahwa ada drama yang sedang terjadi dan mereka pergi ke depan pintu, berhenti untuk menonton pertunjukan. Hanya di sini untuk mencari masalah. Fang Yuan setelah melihat pemandangan ini, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya berkilau dengan cahaya dingin. Mensi melihatnya. "Oh, kamu benar Fang Yuan, Junior, kedai anggurmu menipu uangku dengan anggurmu yang mengerikan. Namun, karena kamu seorang pemula, aku akan memberimu kesempatan untuk bertobat dan meminta maaf di depan umum. Jika tidak, orang lain akan mengatakan bahwa aku, Mensi, menindas seorang junior dengan statusku." Hahaha, Mensi tertawa terbahak-bahak, "Selama kamu meminta maaf dan tunduk padaku, masalah ini akan berakhir. Aku menepati janjiku, aku akan melakukan apa yang aku janjikan." Dia menepuk dadanya dengan suara keras, menunjukkan aura murah hati, tetapi niatnya tidak dapat dibohongi oleh para Go Master di sekitarnya. Benar-benar tindakan yang kurang ajar. Benar sekali, jika Fang Yuan meminta maaf, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi, dan siapapun akan datang dan menginjak-injaknya serta menindas kelemahannya. Tetapi jika dia tidak meminta maaf, itu sama saja dengan tidak menghormati seorang senior, dan dengan sikap seperti itu, seluruh komunitas akan menjauhkannya. Ya, dia terjebak dengan dua keputusan yang sulit. Ya ampun, apa-apaan ini? Para Go Master berbisik, tetapi tiba-tiba mulut seseorang terbuka lebar, mampu menelan telur bebek. Para Go Master yang tersisa berada dalam keadaan yang sama. Beberapa menatap sampai bola mata mereka hampir copot. Beberapa tersedak dan menumpahkan anggur di mulut mereka. Beberapa menatap dengan sangat tidak percaya, seperti patung. Mereka ada di sini untuk menyaksikan suatu pertunjukan yang menyenangkan. Pada akhirnya, Fang Yuan tidak hanya memenuhi keinginan mereka, tetapi juga memberi mereka kejutan yang hebat. Pemuda itu langsung menjentikkan pergelangan tangannya dan menembakkan Moonblade. Moonblade milik Monglao Gu. Taring bulan sabit biru yang menakutkan itu terbang di udara, sebesar wajah. Terseret di sepanjang meja persegi, taring itu dengan cepat terpotong seperti tahu menjadi dua bagian. Tawa Mensi terhenti, pupil matanya membesar saat Moonblade itu semakin membesar di matanya. Dalam sekejap mata, Moonblade biru yang menakutkan itu sudah berada di dekat wajahnya, memperlihatkan setiap helai kumisnya dengan cahayanya. Menghadapi perasaan kematian yang kuat, pada saat-saat terakhir, Mensi berteriak panik, "Monolith Gu." Seketika, seluruh tubuhnya memiliki cahaya abu-abu tua. Kulitnya berubah dan menjadi kulit batu. Namun sebelum tumbuh sepenuhnya, Moonblade itu telah mengenai dadanya. Dengan suara pelan, kulit batu itu robek dan dada Mensi menjadi luka diagonal yang besar. Darah mengalir deras dari lukanya yang besar.
Rasa sakit yang hebat mengalir melalui sarafnya saat Mensi berteriak ngeri, suaranya penuh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka Fang Yuan akan menyerang dengan segera tanpa sepatah kata pun. Dia berani menyerang di desa, langsung menggunakan cacing gu dan menyerang anggota klan. Belum lagi Mensi, bahkan para penonton menunjukkan ketidakpercayaan yang sangat besar, dan kehilangan kata-kata. Situasi apa ini? Apakah anak ini gila? Tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung melakukan serangan fatal. Apakah dia tidak takut membunuh Mensi dan ditangkap oleh balai hukuman, membayar kejahatannya? Anak muda terlalu gegabah. Apakah kalian melihat Moonblade itu? Itu jelas bukan gu cahaya bulan tetapi gu cahaya bulan, untuk berpikir. Fang Yuan telah berhasil dalam fusinya. Fang Yuan, apa yang kamu lakukan? Mensi berdiri di atas meja persegi, merobek tenggorokannya dan berteriak dengan suara menggelegar dengan wajah penuh kekejaman. Seluruh otot tubuhnya menggembung, tumbuh menjadi kulit batu dengan intensitas yang lebih dalam. Lukanya juga tertutup oleh kulit batu, tetapi sejumlah besar darah masih mengalir keluar, meskipun tidak sebanyak air mancur. Wajah Fang Yuan tenang saat dia melanjutkan jalannya. Dia tidak berbicara, atau lebih tepatnya, dia tidak punya niat untuk berbicara. Dia membuat gerakan lain untuk membalas Mensi. Pedang bulan lainnya. Pedang bulan itu terbang melintasi jarak pendek dan melesat keluar. Mensi tidak punya waktu untuk berbicara, tetapi mengangkat lengannya dan melindungi otak dan dadanya. Anggota tubuhnya ditutupi dengan batu berwarna abu-abu tua yang tebal, seolah-olah lengan yang terbuat dari patung, kokoh dan tebal. Pedang bulan itu mengenai lengannya, memotong luka yang dalam, banyak pecahan batu kecil beterbangan keluar. Kekuatan Moonblade menyebabkan tubuh Mensi terlempar ke belakang. Seluruh tubuhnya terbuat dari batu, menyebabkan berat badannya naik drastis. Akhirnya, meja di bawahnya tidak dapat menahan beban, dan dengan suara retakan, meja itu runtuh sepenuhnya. Mensi kehilangan pijakannya dan jatuh ke tanah, pertahanannya memperlihatkan kelemahannya. Fang Yuan berjalan perlahan, matanya bersinar dalam cahaya dingin saat dia menangkap kelemahan itu, dan menembakkan Moonblade lain ke arahnya. Moonblade itu merobek udara dan mengeluarkan suara desiran angin. Mensi buru-buru mengangkat tangannya, tetapi dia meremehkan pengalaman pertempuran Fang Yuan yang intens. Meskipun Moonblade itu bergerak lurus, ia membuat terowongan untuk sudut yang tidak sejajar dengan tanah. Lengan Mensi dapat menahan setengah dari Moonblade, tetapi setengah lainnya mengenai dadanya. Cedera demi cedera, dada Mensi kini kehilangan lebih banyak darah. Apakah dia akan membunuhnya? Para Master Gu yang awalnya duduk di kursi tidak dapat menahannya lagi, dan mereka semua bangkit. Para manusia tidak berani bersuara. Mereka menyaksikan dengan takut dan penuh harap. Para Master Gu saling membunuh, hal itu memicu sesuatu yang selama ini terpendam dalam hati mereka. Mensi bernapas dengan berat, ingin memanjat. Namun karena luka-lukanya, rasa sakit yang hebat menyebabkan kerja kerasnya sia-sia saat ia jatuh ke tanah sekali lagi dengan bunyi gedebuk. Fang Yuan berjalan perlahan. Mensi kehilangan banyak darah, dan wajahnya pucat. Ia menatap Fang Yuan dengan ngeri. Fang Yuan berjalan perlahan dengan ekspresi dingin, semakin dekat, memberinya tekanan yang lebih besar setiap detik. Fang Yuan, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau akan ditangkap oleh aula hukuman. Mensi mendorong lantai, mencoba bergerak mundur. Ia masih berdarah, dan bersama tubuhnya, mengukir garis merah terang di beton. Galeri itu sunyi. Semua orang terpana oleh aura dingin Fang Yuan dan menahan napas sesuka hati. Tidak ada yang merasa bahwa Mensi adalah sampah yang tidak berharga. Tanpa ketenangan, mereka tidak akan bernasib lebih baik jika mereka berada di posisinya. Fang Yuan berjalan ke Mensi, mengangkat satu kaki dan dengan kasar menginjak luka dadanya. Rasa sakit itu menyebabkan Mensi menarik napas dingin. Fang Yuan terus menghentakkan kaki, dan Mensi mulai merasakan sakit yang luar biasa, seperti babi hutan yang menyerbu dan menginjak-injaknya berulang kali. Dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi, berteriak keras. Bahkan dengan perlindungan kulit batu yang tebal, dadanya masih menahan tekanan besar dari Fang Yuan, dan area lukanya masih dipenuhi darah. Yang lebih penting, tangan kanan Fang Yuan ditutupi oleh cahaya bulan biru yang menakutkan, tertahan di tempatnya tetapi belum ditembakkan. Ini adalah gejala sebelum serangan Moonblade. Mensi memikirkan ini dengan cemas karena dia tidak berani menggerakkan ototnya. Kau
kau tidak bisa membunuhku. Dia menatap dengan mata terbuka lebar, menggeram dengan susah payah. Aku tidak akan membunuhmu. Fang Yuan mengucapkan kalimat pertama sejak dia tiba. Nada suaranya datar, dan di kedai anggur yang sunyi senyap, suaranya bergema di telinga semua orang. Tapi aku bisa melumpuhkanmu, mematahkan salah satu lenganmu, atau kakimu. Menurut aturan klan, aku harus memberimu sejumlah batu purba dan dipenjara selama beberapa waktu. Tapi bagaimana denganmu? Sisa hidupmu akan dihabiskan di tempat tidur, cederamu akan sangat mengurangi kemampuan bertarungmu, dan kau tidak akan bisa lagi menjalankan misi. Apakah menurutmu hasil ini dapat diterima untukmu? Fang Yuan menatap Mensi yang terkapar, perlahan-lahan berpikir. Suara tanpa emosi itu masuk ke telinga Mensi, menyebabkan jantungnya berhenti berdetak dan tubuhnya menggigil. Dia membuka mulutnya, bernapas dengan berat, otaknya menjadi lebih kacau. Kaki Fang Yuan mengerahkan kekuatan yang membuatnya merasa seperti sedang diremukkan oleh batu, membuatnya merasa lebih sulit bernapas. Sialan, sialan, jika aku sedang waspada, jika aku tidak lengah dan terluka sejak awal, bagaimana mungkin dia? Suara Mensi tiba-tiba berhenti saat tatapannya bertemu dengan mata Fang Yuan. Dia berbaring di tanah, menatap ke atas. Mata Fang Yuan yang setengah menyipit, gelap dan tampak menyeramkan. Sepasang mata macam apa itu? Jika penuh dengan niat membunuh, Mensi tidak akan takut. Namun, sepasang mata ini dipenuhi dengan ketidakpedulian. Ketidakpedulian ini seperti kesombongan terhadap kenyataan, penghinaan terhadap orang-orang di dunia, menginjak-injak kehidupan dan mengabaikan aturan. Sepasang mata ini, sepasang mata ini. Mata Mensi menyusut menjadi seukuran peniti saat memori terdalam di hatinya diputar. Mimpi buruk dalam hidupnya. 2 tahun lalu, di malam hari di hutan bambu. Seorang pemuda berpakaian putih, juga menginjak-injaknya dengan kakinya. Sialan, sialan, jika aku telah memurnikan Gu Monolit, bagaimana kau bisa menghancurkan pertahananku? Kematian sudah di depan mata. Dia berteriak dengan nyawanya, penuh kemarahan. Oh, kalau begitu, aku tidak akan membunuhmu. Bibir pemuda berpakaian putih itu melengkung, memperlihatkan senyum penuh minat, kembalilah ke desa dan berkultivasi lebih keras. Sempurnakan Gu Monolit dan mari kita bertanding lagi. Hehehe, aku harap di masa depan, kau dapat membawa sedikit kegembiraan dalam hidupku. Sambil berkata demikian, pemuda itu mengangkat kakinya, menyelamatkannya. Mensi bernapas dengan kasar, berbaring di tanah, tidak menyangka kejadian ini akan terjadi. Dia menatap pemuda berpakaian putih ini dengan kaget. Pemuda itu menatapnya seperti seekor semut, berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kau tidak pergi? Tubuh Mensi bergetar saat ia buru-buru bangkit dan melarikan diri. Pemuda berpakaian putih ini tidak lain adalah jenius nomor 1 desa Bai Ningbing. Saat itu, ia hanya peringkat 2, tetapi sudah bisa membunuh tetua klan peringkat 3. Mensi melarikan diri darinya dan menyelamatkan hidupnya menyebabkan ketenarannya meroket. Selama 2 tahun, ekspresi wajah Bai Ningbing telah menjadi kabur dalam ingatannya, dan ia hanya bisa mengingat mata itu. Mata yang memandang kehidupan biasa, dunia dengan ketidakpedulian. Iris yang tinggi dan perkasa, menyembunyikan kebanggaan luar biasa yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Bayangkan bahwa di desanya sendiri, ia bisa melihat mata ini. Pada saat ini, hati Mensi dipenuhi dengan teror, kemarahan dan amarah di hatinya menghilang tanpa setetes pun semangat juang yang tersisa. Fang Yuan mengamati dengan saksama ekspresi wajah Mensi. Pemuda itu sedikit terkejut, tidak menyangka Mensi begitu pengecut. Tapi, sudahlah, hanya tikus pengecut. Sasaran Fang Yuan tercapai, dan dia melepaskan kakinya, kamu bisa pergi sekarang. Mensi merasa seperti mendengar mantra dewa saat dia berguling dan keluar dari kedai dengan wajah pucat. Penonton tercengang. Fang Yuan berdiri di tempat, tatapannya menyapu area tersebut. Para Master Gu di sekitarnya, peringkat 1 dan beberapa peringkat 2, menghindari tatapannya tanpa sadar. Penjaga toko dan pegawai semuanya ketakutan dan dengan gembira memujanya. Siapa yang tidak menginginkan pendukung yang kuat? Di belakangnya, Jiang Ya menatap dengan tercengang. Dia mendengar keributan dan berlari keluar, tetapi melihat Fang Yuan mengejar Mensi. Itu adalah Gu Yue Mensi. Hatinya sangat terkejut, dan tatapannya ke arah Fang Yuan berubah. Kecemburuan telah lenyap. Pada titik ini, Jiang Ya mengerti mengapa Fang Yuan memiliki prestasi seperti itu.
Karena dia tidak pernah menjadi orang yang sama sepertiku. Bab 109, Rumah Pohon Menyembunyikan Cacing Likor. Penerjemah, Sky Pharaoh. Editor, Sky Pharaoh. Gu Yuemensi dikalahkan oleh Fang Yuan si pendatang baru. Berita itu menyebar dengan cepat dan menyebabkan gelombang gosip kecil di antara Master Gu tingkat 2. Semua orang mengenal dua tokoh utama dalam acara ini. Mensi adalah Master Gu tingkat 2 yang sedikit terkenal yang berhasil melarikan diri dengan nyawanya di tangan Bai Ningbing, dia tidak bisa diremehkan. Dan Fang Yuan adalah juara tahun ini, banyak yang menyaksikannya mengalahkan Fang Zheng dalam penilaian tahunan. Dia juga memperoleh warisan keluarganya dan menjadi kaya dalam semalam, menyebabkan banyak orang menjadi iri. Kesenjangan antara keduanya jelas, tetapi di luar dugaan, Fang Yuan yang lebih lemah telah mengalahkan Mensi yang lebih kuat. Perbedaan seperti itu benar-benar mengejutkan orang-orang. Karena semakin banyak orang terus membahas acara tersebut, ketenaran Fang Yuan juga meningkat. Master Gu tingkat 2 mulai menganggap serius junior muda ini. Dia langsung menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anak muda terlalu impulsif. Dia kaya raya dan juga telah menyempurnakan Gu cahaya bulan, dia punya beberapa kemampuan. Dia gila, dia terlalu kejam. Kabarnya, Gu Yuemensi harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama 3 hari untuk pulih dari luka-lukanya. Orang-orang mengomentari Fang Yuan. Dia telah melakukan serangan mendadak pada Mensi, memulai serangan awal, menimbulkan luka serius pada serangan pertama dan membangun dominasi besar. Rasanya dia tidak menang dengan jujur. Namun, kemenangan adalah kemenangan dan kekalahan adalah kekalahan. Hasil adalah segalanya. Mungkin di bumi, kebanyakan orang akan menekankan proses daripada hasil, tetapi di dunia ini di mana bertahan hidup itu sulit, lingkungan yang penuh dengan bahaya yang mematikan, kemenangan seringkali berarti bertahan hidup dan kekalahan berarti kematian, kehilangan segalanya. Pemenang mendapatkan segalanya, pecundang kehilangan segalanya, hampir semua orang menyetujui gagasan ini. Fang Yuan telah menang, itu adalah fakta, tidak peduli bagaimana dia melakukannya. Seorang pemula telah muncul dengan menginjak Mensi, memasuki mata semua orang. Mensi telah menjadi batu loncatan, reputasinya hancur. Begitu dia pulih, dia akan mengundurkan diri dari posisi pemimpin kelompok. Ini adalah hasil dari sebuah kegagalan. Kerabat dekat akan bersimpati dengan yang kalah, tetapi mereka lebih menghormati dan mengakui pemenang. Pemenang melambangkan kekuatan dan kekuatan berarti keamanan. Yang lebih baik bagi rakyat. Setelah kejadian ini, Gu Yuedongtu dengan bijaksana menghentikan tipu muslihatnya yang kotor. Pengunduran diri Gu Yuemensi akhirnya membuat paman yang cerdik itu menyadari kenyataan. Pertumbuhan Fang Yuan membuatnya merasa tidak berdaya, dendam, dan marah. Dia tahu sekarang dia tidak punya kesempatan untuk merebut warisan itu. Melanjutkan tidak ada artinya. Dia telah menggunakan koneksinya dan mempekerjakan orang lain untuk mencari masalah bagi Fang Yuan, ini menghabiskan batu purba miliknya. Namun Fang Yuan mendapat keuntungan dari semua pihak. Jika kebuntuan ini berlanjut, bahkan jika dia memiliki sejumlah besar batu purba, pecundang terakhir pastilah dia sendiri. Karena dia kehilangan rumah bambu, kedai anggur, dan rumput vitalitas 9 daun, dia sekarang tidak punya sumber pendapatan apapun, batu purba yang terpakai akan sulit untuk diisi ulang. Sebaliknya, Fang Yuan kekurangan batu purba tetapi jumlahnya terus bertambah dari hari ke hari. Inti utamanya adalah bahwa Gu Yuedongtu dengan putus asa menyadari bahwa kebuntuan ini tidak akan ada manfaatnya. Jadi, ketika dia mendengar Mensi melarikan diri karena kalah, dia segera menghentikan tindakan yang tidak berarti ini. Faktanya, ketika Fang Zheng tidak dapat membuat masalah bagi Fang Yuan, itu sudah menandakan kekalahan Gu Yuedongtu. Dengan ini, bisnis kedai anggur Fang Yuan kembali normal, yang merupakan hal yang menggembirakan. Ada hal lain yang menggembirakan, rombongan itu akan datang lebih awal. Maret, di bawah sinar matahari musim semi yang cerah dan indah, nyanyian ringan hari-hari musim semi mengikuti irama yang hidup dan ceria saat tiba. Dengan hangatnya musim semi, bunga-bunga bermekaran dan rerumputan tumbuh liar. Gunung Qingmao adalah pemandangan hijau sejauh mata memandang. Bunga-bunga liar bermekaran di sisi bukit yang cerah, membentuk lautan bunga yang berwarna-warni dan indah. Sungai yang berdeguk dan berbusa melonjak seperti api dan terjerat dengan sinar matahari. Jangkrik naga yang baru lahir keluar dari telur mereka dan membentuk sekumpulan kawanan baru, memeriahkan malam hari. Pada siang hari, sekawanan besar burung merak berwarna-warni melayang di udara,
berkicau dan berkicau. Musim semi yang hangat menyebarkan kebaikan dan kebaikannya, membiarkan semua makhluk hidup tumbuh dalam kecemerlangan. Dalam pemandangan seperti itu, sebuah rombongan perlahan-lahan menuju Gunung King Mao. Kumbang hitam gemuk perlahan bergerak maju, punggung mereka dipenuhi orang dan barang. Burung unta yang bangga dengan bulu berwarna cerah sedang menarik kereta tangan. Laba-laba gunung berbulu mengabaikan medan, ular bersayap meliuk dan meliuk ke depan, sesekali membuka sayapnya dan terbang ke depan. Seekor katak kuningan harta karun memimpin karavan. Tingginya 2,5 meter, seluruh tubuhnya berwarna oranye kuning. Di punggungnya adalah Master Gu tingkat 4, Jiafu. Setelah karavan berhenti di desa, Fang Yuan mendesah dalam hati, itu berubah lagi. Dalam ingatanku sebelumnya, karavan ini seharusnya tiba di musim panas. Menurut presiden sebelumnya juga, karavan itu seharusnya hanya datang di musim panas. Namun, sekarang, karavan itu datang di musim semi, 2-3 bulan lebih awal. Dan skalanya juga jauh lebih besar. Kelahiran kembali Fang Yuan mengubah situasinya saat ini dan juga memengaruhi lingkungannya, menciptakan perubahan di masa depan. Akar penyebabnya seharusnya karena dia membunuh Jia Jinseng. Fang Yuan telah menipu semua orang, jadi Jiafu secara keliru percaya bahwa kematian Jia Jinseng adalah konspirasi oleh saingannya, Jia Gui. Setelah Jiafu kembali ke klan, dia telah mengambil langkah radikal yang membuat persaingan di antara mereka semakin sengit. Untuk memperjuangkan prestasi luar biasa, saudara-saudara Jia bergegas keluar bahkan sebelum salju tahun itu benar-benar mencair, menyebabkan karavan menjajakan barang-barang mereka di mana-mana. Pemimpin klan Gu Yuebo menerima Jiafu. Dua Master Gu peringkat 4 adalah pemimpin dari kedua belah pihak. Saudara Gu Yue, saya yakin Anda baik-baik saja. Jiafu penuh dengan senyum dan kehangatan, tetapi wajahnya sekarang memiliki bekas luka yang panjang. Hahaha, saudara Jiafu, kamu datang lebih awal tahun ini. Gu Yuebo melihat bekas luka di wajah Jiafu. Hatinya tersentak tetapi dia tidak menanyakannya. Burung yang bangun pagi mendapat ulat. Kali ini, aku telah membawa banyak barang berharga dan aku yakin klan Gu Yue yang mulia akan memiliki banyak kebutuhan. Jiafu telah berusaha keras kali ini untuk memperjuangkan prestasi yang lebih baik. Ya, ini kabar baik. Mata Gu Yuebo berbinar. Melanjutkan, kebetulan lusa adalah upacara kebangkitan klan kita, dan aku ingin mengundang saudara Jia untuk menghadirinya. Haha, merupakan kehormatan bagiku untuk dapat menyaksikan kemakmuran klan Gu Yue. Jiafu segera menangkupkan tangannya dan menjawab dengan tulus. Mengundang orang lain untuk menyaksikan upacara kebangkitan klan memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Jiafu dapat merasakan ketulusan klan Gu Yue dari undangan ini. Sebenarnya, ada juga masalah lain. Jiafu ragu-ragu. Anda datang dari jauh, jadi jika Anda punya permintaan, silakan sampaikan. Klan kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Kata Gu Yuebo. Jiafu menghela napas, ini tentang masalah Jia Jinseng. Saya secara khusus membawa beberapa ahli investigasi dari klan, dan saya harap selama penyelidikan kami, Anda dapat memberi kami sedikit kemudahan. Gu Yuebo segera menunjukkan ekspresi pengertian. Rupanya, kematian Jia Jinseng telah menyebabkan Jiafu terjerumus ke dalam situasi canggung dan pasif dalam persaingan memperebutkan aset keluarga. Konon, setelah kembali ke klan, Jiafu bertengkar dengan Jia Gui di depan umum dan situasi itu meletus menjadi perkelahian yang sengit. Bekas luka di wajahnya kemungkinan besar merupakan bekas dari perkelahian itu. Tidak heran dia datang berlari di awal musim semi, dia memiliki banyak tekanan di pundaknya. Fang Yuan berjalan-jalan di sekitar tenda dan kios pinggir jalan. Skala karavan tahun ini jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya ada lebih banyak tenda, ada juga rumah Gu. Rumah Gu adalah sesuatu yang hanya dimiliki karavan berskala besar. Karavan berskala besar biasanya memiliki 2 hingga 3 rumah Gu. Karavan Jiafu paling banyak berskala menengah, tetapi memiliki rumah Gu. Rumah Gu ini adalah pohon besar. Tingginya 18 meter dan benar-benar tampak menjulang ke langit. Akar dan cabangnya meliuk-liuk seperti jalinan naga dan ular. Diameter batang pohon di pangkalnya 10 meter, diameternya mengecil saat menanjak, tetapi penyusutannya tidak begitu terlihat. Batang pohon berwarna coklat itu sebenarnya bukan satu kesatuan, dan memiliki 3 lapisan ruang di dalamnya. Ada juga jendela di batang pohon itu.
Sinar matahari dan udara segar melewati jendela dan memasuki 3 lapisan ruang di dalamnya. Cabang-cabang dan daun-daun tampak jarang di batang pohon itu. Hanya di puncak pohon-pohon itu yang hijau dan rimbun. Angin musim semi bertiup, dan daun-daun pohon bergoyang dan menciptakan suara gemerisik lembut. Ini adalah jenis rumah gu yang paling umum. Tanaman gu tingkat 3 bernama Gua Bintang 3. Tanaman itu dapat langsung tumbuh begitu saripati purba dituangkan ke dalamnya. Ada 3 ruangan yang diatur dalam 3 lapisan ruang ini. Kekuatan pertahanan ruangan-ruangan ini tidak ada bandingannya dengan tenda-tenda. Di hamparan tenda yang terus-menerus, sebuah pohon besar berdiri tegak di tengah seperti menara. Pohon itu seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Di pangkal pohon besar itu, ada 2 pintu lebar yang digunakan sebagai pintu masuk. Fang Yuan mengikuti arus orang-orang dan berjalan ke pohon besar itu. Pohon itu memiliki 3 lapisan ruang yang diubah menjadi tata letak toko. Ada deretan konter di dalamnya dan di atasnya dipajang semua jenis cacing gu. Konter ini terbuat dari kayu dan merupakan bagian dari pohon besar itu. Di atas daun dan cabang hijau yang tumbuh, pohon Gua Bintang 3 gu dapat menumbuhkan desain yang berbeda sesuai dengan keinginan Gu Master. Selain konter ini, ada bangku dan bangku panjang untuk pelanggan beristirahat. Seorang Gu Master pendukung peringkat 3 terus beroperasi dan memantau situasi dari suatu tempat di pohon besar ini. Jika seseorang merampas cacing gu di konter, Gu Master yang mengawasi dapat mengoperasikan pohon besar itu untuk segera menutup pintu dan menciptakan sel penjara sementara. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya akan tumbuh dengan liar dan melakukan serangan kelompok. Pada saat yang sama, Gu Master keamanan di pohon juga akan bergerak. Rumah pohon itu jauh lebih aman daripada tenda-tenda dan barang-barang yang dijual di dalamnya lebih berharga. Fang Yuan baru saja memasuki lapisan pertama ketika dia melihat sebuah konter tunggal di tengah dan di atasnya ada cacing likor. Banyak Gu Master mengelilingi cacing likor ini, menilainya. Beberapa mendecak lidah mereka karena kagum. Fang Yuan menyapu matanya ke tempat itu, di mana konter-konter lainnya juga memajang banyak cacing gu yang berharga. Ada Gu Jadeskin, Gu Whirlwind, Gu Scarstone, dan sebagainya. Semua cacing gu ini cocok dengan Gu Moonlight dan dapat menyatu menjadi cacing gu rank yang lebih tinggi. Jia Fu tidak sepenuhnya paham dengan resep-resep fusi ini, tetapi dengan pengalaman bisnisnya selama bertahun-tahun, dia tahu cacing gu mana yang mungkin lebih dibutuhkan oleh klan Gu Yue. Tentu saja, karavan Jia Fu tidak hanya menargetkan desa Gu Yue, dia benar-benar berusaha sekuat tenaga kali ini. Tampaknya dia benar-benar terprovokasi ketika dia kembali ke klan. Hati Fang Yuan tergerak ketika dia melihat ini bab 110, wanita tua, kau terlalu lembut. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Cacing minuman keras. Fang Yuan bergumam pelan, berjalan ke sisi meja resepsionis tengah. Dia hanya membutuhkan cacing minuman keras ini, bersama dengan 4 jenis anggur manis, pedas, asam, pahit, untuk memurnikan cacing minuman keras 4 rasa. Tentu saja, perpaduan seperti itu juga mengandung kemungkinan kegagalan. Tetapi jika Fang Yuan tidak memiliki cacing minuman keras kedua, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencoba. Bagaimanapun juga, ini adalah kehidupan, kerja keras tidak berarti hasil, atau kesuksesan. Tetapi jika seseorang tidak bekerja keras, mereka ditakdirkan untuk gagal. Jalan iblis juga sama, para pembudidaya iblis pandai menyingkirkan rintangan di jalan mereka, dengan berani maju di jalan mereka. Bagi kebanyakan orang di dunia, mereka dipandang sebagai orang yang ekstrim dan suka berpetualang. Sebelumnya aku masih khawatir di mana bisa menemukan cacing likor kedua. Tak disangka takdir mengirim cacing likor ini langsung ke depan pintu rumahku. Kesempatan ada di depanku, bagaimana mungkin aku menyerah? Aku harus mendapatkan cacing likor ini. Mata Fang Yuan bersinar dengan tekad. Jika kultivasiku mencapai peringkat 4 atau 5, dengan kemampuan bertarung yang kuat, aku akan merebutnya tanpa berpikir, membunuh para dewa dan membantai para Buddha dengan caraku. Jika aku peringkat 3 atau 4, dengan pengalamanku yang luas, aku bisa mencurinya tanpa ada yang mengetahuinya. Sayangnya aku hanya peringkat 2. Sekarang, sebenarnya aku baru tahap awal. Fang Yuan mendesah dalam hatinya, aku hanya bisa membelinya dengan cara yang adil dan jujur seperti ini. Dia melihat harga di konter. Cacing likor, 500 batu purba. Harga normal cacing likor adalah 580 batu purba. Harga di sini sebenarnya 80 keping lebih murah dari harga pasar.
Tetapi jika Fang Yuan benar-benar berpikir dia dapat menghabiskan 500 batu purba untuk membeli cacing likor ini, maka 500 tahun hidupnya akan sia-sia. Harga rendah itu hanya untuk menarik pelanggan dan memicu mentalitas dan keserakahan orang-orang untuk membelinya. Rumah pohon ini jelas merupakan aset Jiafu. Nenek, cacing likor ini hanya 500 batu purba. Seorang gadis muda masuk, berteriak kaget. Mata gadis muda itu bersinar, menjabat tangan neneknya. Nenek, besok adalah upacara kebangkitan. Bukankah nenek berjanji untuk memberiku hadiah? Mengapa nenek tidak memberikan cacing likor ini kepadaku? Nenek gadis muda itu memiliki ikat pinggang putih, dan ikat pinggang itu memiliki kepingan perak persegi dengan angka 3 di atasnya. Begitu seorang Master Gu mencapai kultivasi peringkat 3, mereka secara otomatis naik ke posisi tetua klan. Hanya saja di antara tetua klan, ada perbedaan. Ada tetua yang berkuasa yang memegang kekuasaan politik yang besar. Sementara yang lain tidak, mereka hanya akan mengendalikan departemen-departemen dengan sedikit keuntungan. Namun, tetua peringkat 3 ini bukanlah tetua klan yang lemah. Gu Yue Yaoji, Fang Yuan langsung mengenalinya, dia adalah tetua klan Balai Pengobatan. Balai Pengobatan adalah faksi pendukung klan, bisa dikatakan sebagai departemen yang paling menguntungkan. Gu Yue Yaoji memiliki pengaruh yang sangat besar karena senioritasnya, bahkan terhadap pemimpin klan, dia bisa tidak perlu memberi hormat dan menjawab sambil duduk. Dia adalah Gu Master penyembuh nomor 1 di klan dan telah menyelamatkan banyak nyawa tetua klan, sehingga memiliki jaringan yang sangat kuat di klan. Baiklah, baiklah. Jika cucu perempuanku yang penurut menginginkannya, nenek akan membelikannya untukmu. Wajah wanita tua itu penuh kerutan. Dia bungkuk dan memegang tongkat di satu tangan, mendesah tak berdaya dan berkata dengan wajah yang baik hati. Nenek adalah yang terbaik, aku tahu nenek paling memanjakanku. Gadis muda itu dengan senang hati meraih Gu Yue Yaoji, dengan gembira menempelkan bibirnya di pipi neneknya. Kalau begitu, Nek, ayo kita panggil asisten toko dan segera beli cacing likor ini. Gu Yue Yaoji menggelengkan kepalanya, cucu perempuanku yang cantik, cacing Gu di sini tidak dibeli seperti itu. Biar nenek yang mengajarimu, kau lihat tumpukan kertas dan pena di meja kasir itu. Gadis muda itu mengangguk, aku melihatnya. Gu Yue Yaoji berkata, ambil selembar kertas dan gunakan pena untuk menuliskan harga cacing likor. Setelah itu, masukkan ke dalam lubang. Jika di antara semua penawar, hargamu adalah yang tertinggi, cacing likor ini akan menjadi milikmu. Jadi begitulah, sangat menarik. Gadis muda itu mengambil kertas bambu dan memegang pena, tetapi ragu-ragu saat menulis. Alisnya yang cantik mengernyit saat dia berpikir keras sejenak, lalu akhirnya mencibir bibirnya. Dia berkata, nenek, berapa harga yang pantas? Jika aku menetapkan harga terlalu rendah, orang lain akan mendapatkan cacing likor, tetapi jika aku menetapkan harga terlalu tinggi, aku akan merugi. Gu Yue Yaoji tertawa, menggodanya, bagaimana bisa semudah itu membeli cacing likor? Mari kita lihat keberuntunganmu. Nenek, gadis muda itu berkata dengan genit, memonopoli lengan Gu Yue Yaoji yang lemas dan gemetar. Baiklah, baiklah, berhenti berayun, tubuhku akan ambruk. Wanita tua itu mendesah, nenek akan mengisinya untukmu. Gadis muda itu dengan cepat melompat, berkata, aku tahu nenek adalah yang terbaik. Gu Yue Yaoji menulis harga sebelum memasukkan namanya sendiri sementara gadis muda itu memperhatikan dengan penuh harap. Setelah selesai, dia melipat kertas itu dan memberi isyarat kepada gadis itu, masukkan kertasnya. Gadis muda itu dengan patuh mengambil kertas itu dan menemukan lubang di meja dan memasukkan kertas itu. Dia kembali ke samping Gu Yue Yaoji, merasa tidak yakin, nenek, apakah ini cukup? Wanita tua itu mengangguk, itu saja. Namun, hidup memang sulit diprediksi, seseorang mungkin akan memasang harga yang lebih tinggi. Namun, harga itu terlalu tinggi. Jika mereka benar-benar menawar begitu tinggi, orang yang membeli cacing likor ini adalah orang bodoh. Jangan khawatir, cacing likor ada di dalam tas. Oh, gadis muda itu mengangguk dengan ekspresi imut. Ayo pergi, ayo temani nenek ke atas dan lihat-lihat. Baiklah, Nek, melihat mereka pergi, mata Fang Yuan bersinar dengan ketegasan. Baginya, Gu Yue Yaoji ini adalah pesaing yang tangguh, tidak bisa diremehkan. Namun, Fang Yuan telah mempersiapkan dan mengantisipasi situasi ini. Cacing likor sangat berharga.
Meskipun hanya dapat digunakan oleh Gu Master tingkat 1, cacing likor dapat memurnikan esensi purba dan itu sangat berguna. Memurnikan esensi purba dan menaikkannya satu tahap kecil, ini berarti penyimpanan esensi purba meningkat dan ini memiliki kekuatan pendorong yang besar menuju kultivasi Gu Master. Satu-satunya kekurangannya adalah cacing likor tidak memiliki prospek yang baik di masa depan. Menurut resep populer, cacing likor hanya digunakan sebagai bahan fusi, dan cacing Gu baru yang diciptakan tidak memiliki kemampuan pemurnian esensi purba. Ini terlalu sia-sia, bahkan, itu tidak sepadan. Jadi, sebagian besar klan memiliki cacing likor dan tidak menggunakannya untuk menjalani fusi, tetapi digunakan oleh akademi untuk memungkinkan para siswa menggunakannya secara bergantian. Jika Fang Yuan mengungkap resep peningkatannya, nilai pasar cacing likor akan meningkat drastis. Tidak mudah untuk mendapatkan cacing likor ini. Nenek dan cucu perempuan ini hanyalah salah satu pesaing. Aku ingin tahu berapa banyak orang lain yang telah meletakkan kertas ke dalam lubang ini. Cacing likor adalah hal yang baik, dan orang-orang secara alami menginginkan hal-hal yang baik. Hanya saja di antara para pesaing ini, beberapa orang tulus ingin membelinya, sementara yang lain hanya mencoba peruntungan mereka. Beberapa orang kaya, seperti Gu Yue Yaoji, sementara beberapa orang miskin, seperti Fang Yuan. Untungnya, aku mendapatkan kembali aset keluarga, dan beberapa hari ini aku telah menjual beberapa daun vitalitas peringkat 1, ditambah kedai anggur dan bangunan bambu semuanya disewakan. Dengan demikian aku dapat mengumpulkan sejumlah tabungan. Jika tidak, aku bahkan tidak akan mampu bersaing. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk menabung. Di satu sisi, dia memiliki banyak cacing Gu yang harus diberi makan, dan dalam hal keberuntungan, dia tidak dapat bersaing dengan seorang wanita tua seperti Gu Yue Yaoji. Ayo pergi. Tuan Yaoji baru saja melempar kertas. Aku juga melihatnya, sepertinya aku tidak ditakdirkan untuk memiliki cacing likor ini. Para Master Gu yang mengelilingi konter ini semuanya pergi dengan sedih. Hanya Fang Yuan yang masih berdiri di sana. Matanya seperti sungai jurang, bersinar dengan cahaya dingin. Para Master Gu yang pergi semuanya takut dengan aura Gu Yue Yaoji dan mundur atas kemauan mereka sendiri. Namun, bagaimana mungkin Fang Yuan bisa takut? Beberapa peluang ada di depan mata, hanya saja orang-orang memilih untuk menyerah. Aku masih punya kesempatan. Otak Fang Yuan bekerja keras saat ia tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Untuk bersaing dengan keberuntungan, Fang Yuan bukanlah tandingannya. Bahkan saat itu tidak berarti bahwa jumlah tawaran Gu Yue Yaoji pasti lebih tinggi dari Fang Yuan. Meskipun cacing likor itu berharga, itu tetap cacing Gu peringkat 1. Harga komoditas apapun akan berfluktuasi, tetapi pasti tidak akan naik atau turun melampaui batas tertentu. Dengan demikian, semua penyimpangan harga memiliki kisaran. Poin krusial sekarang adalah, berapa harga yang diberikan Gu Yue Yaoji. Ia tidak kekurangan uang, dan untuk cucu yang ia sayangi, berapa banyak yang bersedia ia bayar. Selama harga Fang Yuan, bahkan jika 1 poin saja, lebih tinggi, ia menang. Ini adalah jenis pertempuran yang berbeda. Yang kuat belum tentu menang, yang lemah belum tentu kalah. Tebak-tebakan dan perjudian membuat pertarungan menjadi jauh lebih seru. Jika orang lain, mereka mungkin tidak bisa menebaknya. Gu Yue Yaoji, kamu sengaja mengatakan beberapa hal sebelumnya untuk menakut-nakuti pesaing. Tapi di hadapanku, kamu masih terlalu lembut. Bibir Fang Yuan melengkung membentuk sudut saat dia tersenyum percaya diri. Di dunia ini, transaksi sangat menarik. Jika di bumi, penjual pasti akan mengadopsi gaya lelang saat menjual cacing Gu langka seperti cacing likor. Namun di dunia ini, lelang tidak berjalan dengan baik. Alasan pentingnya adalah bahwa kekerabatan adalah nilai terbesar di sini, itu adalah kekompakan klan. Jika lelang diadakan, anggota klan akan memiliki permusuhan bawah sadar terhadap orang luar seperti Jiafu. Begitu barang lelang diberi harga terlalu tinggi, mereka akan keluar dari persaingan dan bahkan mencoba menenangkan penjual, membuat beberapa kelonggaran untuk bertukar dan memberi kompensasi. Orang-orang di dunia ini memiliki satu sudut pandang, kalah dari keluarga tidak apa-apa, tetapi bagi orang luar untuk mendapatkan keuntungan darinya, itu adalah penghinaan bagi seluruh klan. Kecuali, beberapa klan bergabung dalam pelelangan bersama. Dalam hal itu, ada persaingan, dan itu akan penuh dengan persaingan. Namun, pelelangan ini sulit dilakukan. Karena transportasi tidak nyaman,
Transportasi adalah dasar perdagangan, dan jika sistem transportasi tidak dikembangkan, bisnis dan perdagangan akan menyusut. Karena dalam perdagangan, yang penting adalah pergerakan komoditas. Setiap desa menempati gunung dan tinggal berjauhan satu sama lain. Jalan yang menghubungkan mereka sulit dilalui, terus-menerus memiliki binatang buas, tebing, ditambah dengan medan dan cuaca yang berbahaya, dan bahkan cacing liar yang berbahaya, itu benar-benar penuh dengan kesulitan. Sistem transportasi yang tidak nyaman seperti itu membuat klan yang berbeda sulit berkumpul untuk pelelangan. Bahkan di Gunung King Mao dengan 3 klannya, Jiafu tidak berani menyelenggarakan pelelangan. Pertama, di mana pelelangan akan diadakan? Tidak aman di alam liar, dan jika diadakan di desa Guyue, 2 klan lainnya tidak akan merasa aman. Dia hanya peringkat 4, dan kepala 3 desa lainnya juga peringkat 4. Dia tidak bisa menekan situasi. Dibandingkan dengan bumi, perdagangan di sini tidak berkembang dan memiliki aturannya sendiri. Dengan menggunakan pengetahuannya tentang bisnis dan usaha dari bumi, Fang Yuan berhasil mendapatkan dan juga kehilangan uang. Setelah beberapa pengalaman yang menyakitkan, dia akhirnya belajar dari pengalaman. Menggabungkan pengetahuan bisnis lengkap dari bumi, bersama dengan pengalaman pribadinya, tanpa membual, Fang Yuan memiliki pengetahuan tingkat atas dalam industri bisnis di seluruh dunia ini. Hanya seorang wanita tua yang telah tinggal di desa Gunung King Mao sepanjang hidupnya, dia berani menghalangi saya untuk mendapatkan. Cacing likor, wanita tua, kamu terlalu lembut.